Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak absen dulu untuk kelas ini. Yang pertama, Agnes Cynthia Papahan, Aji Mas Trianto, Hadir, Pak. Alfantio dan Muarta, Hadir, Pak. Rido Fajar, Hadir, Pak. Sela Junilia. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sesuai dengan materi yang sudah ada di depan kalian, yaitu Bapak ini menjelaskan tentang jurus BK hebat. Yang pertama yaitu jurus 1, kenali potensi. Baik, sebelum lebih jauh kita mendeskripsikan atau mempelajari materi tentang kenali potensi, mungkin Bapak ingin melihat semangat kalian dulu. Tepuk semangat. Untuk materi kita kenali potensi, mungkin ada yang tahu maksudnya kenali potensi? Ada yang tahu? Jadi maksudnya gimana kenali potensi ini, bagaimana kita bisa mengetahui potensi kita, bakat minat kita, kemudian cara kita belajar di sekolah bagaimana, khususnya gaya belajar kita di sekolah. Dengan cara seperti itu kita bisa mengenali potensi kita, baik potensi kita akademik ataupun non akademik. Paham? Baik, kita masuk ke aktivitas. Yang pertama, kalian sudah memegang handphonenya masing-masing? Sudah. Baik, silakan dipegang HP-nya. Di sini Bapak akan memberikan instrumen tentang tes gaya belajar. Silakan kalian gunakan HP kalian. Kemudian buka Chrome-nya. Chrome, silakan buka. Kemudian ketik akun pintar. Ada yang sudah sampai terakhir? Ada yang sudah sampai akhir? Sudah sampai akhir? Coba salah satu bisa bacakan, ada yang gaya belajarnya apa? Jadi nanti ada muncul 3 gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Nah, sekarang yang kelompok masuk di gaya belajar visual, silakan buat kelompok 1 kelompok. Kemudian gaya belajar auditori buat 1 kelompok, dan gaya belajar kinestetik buat 1 kelompok. Silakan. Silakan. Masuki ke tahap refleksi. Yang pertama, kita buat kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing. Kemudian Bapak minta kalian presentasikan sesuai gaya belajar yang dimiliki sesuai hasil dari tes gaya belajar di akun kita. Bapak minta perwakilan 2 orang membacakan hasil dari instrumen yang sudah kalian isi tadi. Silakan.
warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun, di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar auditori yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Dan kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditor ini. Namun, di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, dan peta, diagram dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kami lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik belajar berarti dengan menyentuh dan melakukan. Sekian dari kami kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi kalian sudah mengisi instrumen tentang gaya belajar. Jadi ada apa aja tadi gaya belajar? Jadi kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Yang ingin Bapak sampaikan gaya belajar, yaitu pengertiannya cara unik setiap individu untuk menyerap, mengolah, dan memahami informasi baru dengan paling efektif. Dengan cara kalian mengetahui gaya belajar kalian, otomatis kalian bisa mencapai hasil dan nilai belajar yang lebih baik. Kemudian yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual cenderung belajar dengan cara melihat atau melalui indera penglihatan. Kemudian karakteristiknya, yang pertama lebih mudah mengingat informasi melalui gambar, diagram, grafik, peta atau buku. Biasanya kalau visual, biasanya kalian lebih menekankan untuk membaca buku. Dengan cara membaca mungkin kalian lebih gampang memahaminya. Kemudian membuat flashcard untuk menghafal konsep. Biasanya kalau strategi belajar visual, intinya kalau sama seperti pribadi atau Bapak sendiri juga kalau misalkan belajar, biasanya Bapak tulis ulang dulu materinya apa yang mau kita pelajari atau biar kita ingat, Bapak tulis dulu. Nanti lebih gampang kita ingat daripada kita mendengarkan ataupun langsung kita praktekkan. Selanjutnya, ini ada Bapak minta untuk di akhir dari aktivitas kita ataupun aktual kita dalam terakhir dalam materi ini, Bapak minta kalian satu persatu kalian tulis di buku kalian, di buku catatan kalian tulis rencana strategi belajarku, judulnya. Oke? Silakan keluarkan buku catatannya, kalian tulis rencana strategi belajarku.
Bapak minta yang pertama Kalimatus membacakan hasilnya. Rencana strategi belajarku. Yang pertama, gaya belajar saya biasanya berpusat pada gerakan dan praktek langsung. Dalam menghafal pelajaran, biasanya saya menghafal dengan berjalan mondar-mandir sampai paham dan hafal. Saya juga lebih suka langsung menganalisis atau mempraktekkan pelajaran secara langsung supaya lebih paham dan lebih mudah diingat. Baik, terima kasih. Saya akan tahu rencana strategi belajarku. Nah, di sini gaya belajarku yaitu dengan mendengarkan rekaman atau melihat sebuah video dan juga atau diskusi dan mendengarkan penjelasan dari guru. Teknik aku dalam belajar itu biasanya aku mencatat atau aku mengajarkan materi yang udah aku pelajari ke orang lain agar bisa aku ingat. Terus yang selanjutnya yaitu aku menerangkan kembali materi itu supaya teman-teman paham dan juga aku sendiri akan ingat materi yang aku pelajari. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sudah, teman-teman kalian ataupun kalian semua sudah membuat rencana strategi belajarku. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa mengetahui gaya belajar sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan bakat kalian, sehingga potensi ataupun potensi yang kalian belum ketahui bisa segera kalian ketahui. Baiklah, kesimpulan dari belajar tentang gaya belajar ini ialah saya dapat lebih bisa mengenal gaya belajar saya sendiri, terus lebih bermanfaat untuk mengenali sisi belajar saya tersendiri, dan juga saya lebih gampang untuk bagaimana sih sebenarnya saya lebih gampang untuk memahami materi dan belajar dengan cara saya sendiri. Terima kasih. Baik. Jadi, gaya belajar intinya kesimpulan dari Bapak, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Potensi kalian semakin muncul dengan mengetahui gaya belajar yang sudah kalian isi instrumennya, dan semoga hasil pencapaian di proses pembelajaran semakin meningkat. Amin. Terima kasih. Semoga pertemuan berikutnya bisa kita kembangkan lagi dari materi yang selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.